apakah perang Rusia dan Ukraina yang notabene itu terkesan perangnya NATO melawan Rusia ini hanya kegabutan, mengorbankan banyak hal yang menyebabkan berbagai krisis. Walaupun sebelumnya pun sudah dunia ini sudah mengalami kesulitan akibat pandemi. Ini ditambah lagi perang. Tentang sebuah negara yang ekonominya berkembang pesat banget dalam 20 tahun terakhir, yaitu Cina. Secara ekonomi, negara Cina tuh saat ini adalah negara superpower nomor 2 di dunia. Ekonomi Cina juga digadang-gadang nih, bakalan nyali pertumbuhan ekonomi Amerika dan jadi negara ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa tahun ke depan. Tapi kalian tahu nggak nih, kalau sekitar 40-50 tahun yang lalu, negara Cina ini tuh masih jauh banget dari kata maju. Jika kita mau menengok ke belakang, revolusi industri itu kerap dibarengi dengan peperangan. Saat ini pun demikian. Masa yang digadang-gadang menjadi masa revolusi industri keempat atau 4.0 ini pun terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Ini ada apa? Timbul berbagai pertanyaan. Apakah Rusia itu terlalu gabut sehingga harus menyerang Ukraina dengan alasan karena Ukraina ingin masuk ke NATO? Ataukah Ukraina ini terlalu konyol karena demi mau masuk ke NATO itu rela berperang melawan drone-dronenya Rusia? Dan apakah Amerika ini terlalu konyol karena dia bersama dengan bangsa-bangsa Eropa itu mendukung penuh Ukraina. Bahkan banyak tentara-tentara asing itu dari beritanya itu memang dilatih oleh NATO untuk berperang melawan Rusia. Padahal sumber energi dari bangsa Eropa itu termasuk Amerika itu berasal dari Rusia. Ini kan sangat penuh dengan pertanyaan. Jika perang tersebut itu hanya perang kegabutan atau kekonyolan dan hal-hal yang sering kita baca di media yang ada. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita mencoba melihat ke belakang di mana revolusi industri pertama itu menjadikan Inggris sebagai negara yang kuat yang diawali dari penemuan mesin uap. Sejak saat itu Inggris melakukan ekspansi ke seluruh dunia. Bahkan Inggris menjadi negara yang paling banyak menjajah dunia, sehingga bahasa Inggris menjadi bahasa yang bisa diterima menjadi bahasa internasional. Lalu di masa revolusi industri yang kedua yang merupakan penyempurnaan atau perbaikan dari revolusi industri yang pertama, ini diawali dengan penemuan energi listrik. Pada saat itu, produksi massal kendaraan itu bisa dilakukan lewat bantuan mesin-mesin yang bertenagakan listrik. Alhasil, kendaraan-kendaraan perang pun bisa diproduksi secara massal. Dan revolusi industri yang kedua itu pun dibarengi dengan Perang Dunia yang pertama. Lalu, di masa revolusi industri yang ketiga, walaupun itu diawali dengan komputerisasi, itu pun perang terjadi, yaitu Perang Dunia yang kedua. Perang tersebut itu sangat terlihat negara-negara itu terkesan berebut sumber energi, yaitu minyak. Mungkin ini adalah dampak revolusi industri sebelumnya yang mampu memproduksi massal kendaraan-kendaraan dan lain sebagainya, sehingga butuh minyak untuk penggeraknya.
Lalu saat ini, masa yang digadang-gadang menjadi revolusi industri yang keempat, yang diawali dengan era Internet of Things, era digital. Jika memang dimulai dari itu, sepertinya China lah yang sudah merajainya atau memiliki potensi yang lebih besar daripada negara-negara lainnya, termasuk Amerika. Mengapa demikian? Karena itu diperjelas dengan Donald Trump yang waktu menjadi presiden Amerika menyerukan perang dagang. Ini sangat-sangat kentara sekali. Dan selain itu ada juga aksi boikot Huawei. Dan belum lama ini Huawei itu mematenkan komputer kuantum. Dan selain itu juga TSMC asal Taiwan pun sudah memproduksi pabrikasi chip dengan 3 nanometer. Tak hanya TSMC dari Taiwan, Samsung pun demikian. Nah, sedangkan di Amerika sendiri atau di negara Eropa belum terdengar kabar tentang chipset yang berukuran seperti itu, sekecil itu. Ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Sedangkan chip itu adalah bagian terpenting untuk kemajuan suatu teknologi di saat ini. Belum lagi komponen-komponen teknologi itu, sumber daya pembentuk komponen itu berasal dari nikel, itu paling banyak ada di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Negara-negara Eropa, Amerika itu seperti sudah nyaris tertinggal. Kita bisa bayangkan, jika chip saja mereka tertinggal, maka teknologi mereka itu akan ketinggalan zaman. Dan kita pun jika melihat dari sejarah-sejarah revolusi industri yang pertama itu berada di Inggris, mereka menguasai perekonomian. Dan dengan menguasai perekonomian, mereka pun seperti bisa menguasai dunia. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Apakah perang Rusia dan Ukraina yang notabene itu terkesan perangnya NATO melawan Rusia, ini hanya kegabutan, mengorbankan banyak hal yang menyebabkan berbagai krisis. Walaupun sebelumnya pun sudah dunia ini sudah mengalami kesulitan akibat pandemi. Ini ditambah lagi perang. Nah, yang menarik soal pandemi corona ini, pada awal-awalnya itu kan Amerika menuduh China itu, corona itu adalah proyeknya China. Yang corona itu menyebar karena adanya kebocoran di lab. Tetapi kabar-kabar yang saat ini beredar, Rusia menemukan lab senjata biologis di Ukraina. Ya, meskipun ini baru sekedar kabar-kabar yang berlalu lalang, tapi ini ya tetap saja menjadi perbincangan dan menjadi pertanyaan-pertanyaan, apa ini sebenarnya yang terjadi. Semakin liar. Kita ini kalau melihat perang Ukraina dan Rusia, semuanya berasumsi, tetapi tidak akan pernah menemukan titik yang benar-benar kita anggap bersama-sama sebagai suatu kebenaran. Sebab semua punya alasannya masing-masing. Baik Rusia maupun Ukraina, semua memiliki pembenaran masing-masing. Mereka punya sudut pandang masing-masing. Mereka punya kepentingan masing-masing. Kita yang di luar itu
tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saat ini Indonesia ini kan sedang menjadi tuan rumah G20. G20 itu negara-negara terbesar dari 1 sampai 20. Kalau kita mengacu pada hukum Pareto, G20 itu sama saja yang mempengaruhi seluruh dunia. Sebab di hukum Pareto itu kinerja dari segala sesuatu itu dipengaruhi oleh 20% yang ada di situ. Misalnya, jika kita memiliki penjualan itu 100 item, maka ada 20 item atau 20% yang paling besar yang mempengaruhi dari jumlah penjualan secara nilai tersebut. Nah, itulah hukum Pareto. Begitu juga dengan G20. Ini berisi negara-negara yang besar. Dan negara kita ini menjadi tuan rumah. Presidensil itu di kita, di Indonesia. Nah, ini bukan hanya kumpul-kumpul saja, ngobrol hahaha, tetapi ini akan ada sesuatu yang dibahas yang bisa meriset sistem yang ada di dunia. Asalkan diplomasi itu berjalan dengan baik, terutama diplomat dari Indonesia yang bisa meyakinkan, yang bisa memberi argumen yang tepat dan tidak bisa dibantah oleh negara-negara anggota yang ada pada nanti di Bali ini. Di situ yang akan dibahas adalah ada sistem keuangan, ada masalah kesehatan, pertanian, pangan, energi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau mengambil hikmah dari perang Rusia dan Ukraina, dari ketergantungan Amerika terhadap energinya Rusia, dari boikotnya Eropa, Amerika, dan lain sebagainya, tentang persediaan dolar yang ditahan, cadangan yang ditahan oleh Amerika, ini kita dapat mengambil dua kesimpulan. Yang pertama, negara-negara barat, Eropa ini tergantung energinya dengan negara timur. Sedangkan negara di timur itu kalah tergantung dengan sistem keuangan dari negara-negara barat, yaitu terutama dolar. Karena semua transaksi, segala jenis transaksi yang ada di dunia ini, ekspor impornya itu melalui menggunakan dolar, pembayaran hutang menggunakan dolar, pinjaman hutang menggunakan dolar, semuanya itu pakai dolar. Nah, ini kekuatan Barat ini, terutama Amerika, ini adalah uang yang menjadi yang perlu digarisbawahi. Ini kita harus bersama-sama berkolaborasi. Nah, ini nanti di G20 ini PR terbesar bangsa ini yang menjadi tuan rumah adalah bagaimana caranya mengajak seluruh negara yang ada di G20 sebagai negara-negara kuat berpengaruh di dunia ini untuk berkolaborasi. Yang pertama tentang energi. Gimana caranya dunia ini bersama-sama berkolaborasi mencari energi terbarukan dengan cepat. Tidak perlu lagi nanti ada saling ketergantungan. Terus negara-negara timur bagaimana caranya tidak ketergantungan dengan sistem keuangan, terutama dolar. Nah, ini dari Ibu Sri Mulyani sendiri itu pernah menyinggung digitalisasi keuangan, sistem keuangan digital, di mana itu nanti menjadi tidak membutuhkan perantara yang rumit atau semuanya transparan. Ya, soal gimana sistemnya itulah nanti biarlah itu mudah-mudahan bisa digodok di G20 itu G20 nanti di Bali. Dan soal energi ini biar sama-sama tidak ada ketergantungan, tidak ada sama-sama saling menekan. Yang ada semuanya sama-sama membutuhkan, sama-sama enak, sama-sama terbuka, sama-sama membangun dunia ini dengan kolaborasi yang baik, bukan saling gontok-gontokan, bukan saling berperang. Apalagi ini era revolusi industri keempat. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan bersama dengan potensi komputerisasi kuantum yang tadinya proses pemrosesan itu butuh bertahun-tahun, itu bisa dilakukan dengan kurang dari 1 jam dan lain sebagainya. Kalau seumpama dunia ini berkolaborasi, ya membuat tatanan dunia ini menjadi baik,
baik untuk kebaikan bersama, tidak ada yang saling menguasai. Alangkah indahnya dunia ini. Nah, apakah kita tidak terlalu muluk dengan pemerintahan ini yang diberi kesempatan memegang palu presidensil G20? Ya, kita sebagai rakyat biasa hanya bisa bersuara, berdoa, dan bekerja sama menciptakan sesuatu keadaan yang kondusif agar acara ini bisa terwujud dengan baik, agar negara kita bisa berfokus dengan acara yang sangat penting ini, dengan momen yang sangat penting ini. Ini bukan soal gaya-gayaan, ini bukan soal saya pendukung Jokowi, atau saya bukan pendukung Jokowi, atau bukan saya adalah koalisi dan oposisi lain sebagainya. Ini soal kebersamaan, soal kolaborasi demi tatanan kehidupan yang lebih baik. Sekarang dunia apakah sedang baik-baik saja? Tidak. Semua negara diambang resesi, semua negara diambang krisis pangan, semua negara diambang krisis energi. Tak usahlah mikir yang macam-macam. Kita sebagai rakyat cukup ciptakan sesuatu yang kondusif, tidak perlu memprovokasi. Ya. Oposisi, ya sudahlah, ngapain minta Jokowi turun, minta Pak Jokowi turun. Ya, sebentar lagi pemilihan, pilpres, nggak usah disuruh turun-turun sendiri. Itu, ya, nanti sebentar lagi pilpres, kalau punya jago, ya sudah, di battle, diadu. Ya, PR besar bangsa ini itu bukan cuma untuk kita sendiri, tapi untuk tatanan dunia. Jangan nyinyir. Alah, ngurusin negara sendiri aja nggak becus. Nggak becus gimana? Semua udah diupayakan. Ya udahlah, marilah sekarang sama-sama bergandengan tangan. Kita sama-sama mendukung momen ini. Momen semoga dengan ini Indonesia dapat mengajak seluruh negara untuk berkolaborasi. Tidak gontok-gontokan. Tidak peduli itu siapa nanti yang menang dalam kompetisi revolusi industri keempat ini. Ya, saya rasa udah itu aja. Salam, Cak Ton. Ini akan membahas 5 infrastruktur Cina yang boleh dikatakan sangat ajaib, tak tertandingi oleh negara manapun juga. Dana investasi tetap dari swasta dan pemerintah Cina diperkirakan sepanjang tahun mencapai 8 triliun US dollar. Ini sangat besar, rupiah setara dengan 116.000 triliun rupiah.